Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan mengutip sebuah hadis Nabi dan mencoba mengaitkannya dengan asuransi. Hadisnya cukup populer, sering disebut hadis 5 perkara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa gina'aka qabla faqrika, wa faraguka qabla syuglika, wa hayataka qabla mautika. Untuk artinya, saya teringat sebuah lagu yang cukup populer tahun 2000-an awal dari grup nasyid Raihan, judulnya Demi Masa. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ya, hadis 5 perkara. Karena ada 5 hal penting yang disampaikan oleh Nabi untuk kita camkan, kita manfaatkan sebelum datang lagi yang 5. Ketika Nabi mewasiatkan hal tersebut kepada seorang laki-laki, tentunya beliau saat itu tidak terpikir tentang asuransi. Karena memang asuransi seperti kita kenal saat ini belum ada pada waktu itu. Para ulama pun ketika membahas hadis ini, mereka memaknainya lebih sebagai sebuah perintah atau anjuran agar kita segera melakukan amal soleh atau berbuat kebaikan saat kita masih mampu melakukannya. Jangan sampai terlambat. Karena kalau sudah terlambat hanya penyesalan yang ada. Kaitannya dengan asuransi apa? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, muda sebelum tua. Oke. Apa yang bisa dilakukan di masa muda tetapi tidak bisa dilakukan di masa tua? Banyak sekali. Salah satunya bekerja. Ketika muda kita bisa bekerja dengan baik, dengan giat. Tapi di masa tua, kemampuan bekerja kita tidak sebaik waktu muda. Apalagi kalau orang bekerja dengan mengandalkan fisik. Sudah pasti di masa tua, fisiknya jauh berkurang. Orang yang bekerja mengandalkan kecantikan atau ketampanan, di masa tua mungkin tidak laku lagi. Kalau orang karyawan, pegawai negeri, di masa muda dia bisa bekerja, tapi di masa tua dia dipaksa untuk pensiun. Dan tentunya ditinjau dari penghasilan pun akan jauh berkurang. Apa yang bisa kita lakukan di masa muda, agar di masa tua kita tidak menyesal? Kaitannya dengan kehidupan ekonomi kita ya. Di masa muda ketika kita bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan, maka jangan habiskan penghasilan untuk kebutuhan saat ini, tapi alokasikan untuk kebutuhan di masa depan. Tabunglah penghasilan itu, investasikan, dan jangan lupa asuransikan. Saat muda, premi asuransi lebih murah daripada baru ambil ketika tua. Apa fungsi asuransi? Untuk jaga-jaga jika di tengah jalan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu yang pertama, masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Kesehatan adalah aset yang sangat berharga. Bahkan segala hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu memerlukan kesehatan. Saat sehat kita bisa bekerja, bermain, beribadah, bisa bepergian. Tapi saat sakit, hanya bisa berbaring di kamar atau di rumah sakit. Nah, kaitannya dengan asuransi, ada beberapa asuransi yang terkait kesehatan. Atau bahkan semua asuransi jiwa itu terkait kesehatan. Pertama, asuransi kesehatan itu sendiri, yang berfungsi membayar biaya rumah sakit ketika seseorang dirawat di rumah sakit. Tapi syarat untuk mendapatkan asuransi kesehatan adalah hanya bisa diambil ketika masih sehat. Kalau sudah sakit, tidak bisa ambil. Atau kalaupun masih bisa, preminya akan lebih tinggi. Selain asuransi kesehatan, asuransi jiwa juga mensyaratkan kesehatan. Orang yang masih sehat, untuk ambil asuransi jiwa, dia akan normal preminya. Tapi kalau sudah sakit, preminya bisa lebih tinggi atau bahkan tidak bisa. Kenapa? Karena orang yang sakit, apalagi sakitnya berat, itu kan peluang kematiannya lebih besar daripada orang yang masih sehat. Ini bicara peluang ya, bukan bicara takdir. Kalau bicara takdir, siapapun bisa meninggal dunia, baik sakit maupun sehat.
Lalu ada lagi asuransi penyakit kritis. Ini juga hanya bisa diambil saat masih sehat. Kalau sudah kena sakit kritis, tidak ada asuransi yang mau tanggung. Dengan premi sebesar apapun ya, kecuali preminya sama dengan uang pertanggungannya. Nah itu mungkin gitu ya. Ya tapi kan kalau seperti itu ya tidak perlu asuransi. Jadi manfaatkan masa sehatmu untuk berasuransi. Dan asuransi itu mencari orang-orang yang sehat. Yang kemungkinan klaimnya itu sesuai statistik saja. Sesuai aktuaria. Kalau orang-orang yang sudah sakit, nah itu potensi klaimnya lebih sering. Nah, asuransi tidak mau terima atau mengenakan premi yang lebih tinggi. Oke, yang ketiga, kaya sebelum miskin. Banyak hal ya tentunya yang bisa dilakukan orang yang punya kekayaan dibanding orang yang tidak punya kekayaan. Orang kaya bisa menyumbang, bersedekah, berzakat, pergi haji, pergi umroh, ziarah kemana, bepergian ke luar negeri, bisa membantu orang, mengutangi orang yang butuh, atau di saat pandemi krisis seperti ini bisa memberi makan orang-orang yang kehilangan penghasilan. Itu orang kaya. Manfaatkan untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena kalau kekayaan itu ditarik, apa yang sebelumnya mampu kita lakukan itu jadi tidak mampu lagi. Kaitannya dengan asuransi apa? Ada 2 syarat untuk masuk asuransi. Pertama adalah sehat. Yang kedua adalah punya uangnya. Sehat tapi tidak punya uang, ya nggak bisa juga masuk asuransi ya, karena asuransi kan harus bayar. Dalam hal ini adalah asuransi swasta atau asuransi komersial. Kalau orang sehat tapi tidak punya uang, ya dia hanya bisa berharap kepada asuransi sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya JKN, BPJS. Sebaliknya sama juga, punya uang tapi tidak sehat tidak bisa masuk asuransi atau dikenakan premi yang lebih tinggi. Jadi saat Anda punya kekayaan, punya uang, manfaatkan itu untuk berasuransi. Mengutip ucapan bijak dari Bapak Mario Teguh, asuransi itu uang kecil melindungi uang besar. Kalau Anda tidak mau bayar uang kecil, siap-siaplah kehilangan uang besar. Premi asuransi itu kecil dibandingkan jumlah aset, jumlah uang yang dilindungi. Contoh, orang punya mobil harga 200 juta. Itu premi asuransinya hanya sekitar 4-5 juta setahun. Dengan 4 juta setahun melindungi 200 juta. Ada lagi asuransi rumah. Orang punya rumah dengan nilai misalnya 1 miliar. Itu premi asuransinya itu hanya 2 jutaan setahun. Jadi dengan 2 jutaan setahun melindungi aset 1 miliar. Ada lagi asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa yang dilindungi adalah kemampuan seseorang dalam menghasilkan uang. Misalnya orang punya penghasilan 10 juta per bulan, berarti kemampuannya menghasilkan uang adalah 10 juta per bulan. Dia bisa melindungi kemampuannya 10 juta per bulan itu dengan asuransi jiwa. Misalnya dia mengambil asuransi jiwa dengan uang pertanggungan 1 miliar. 1 miliar itu kan sama dengan 100 bulan dia bekerja. Jika dia tidak punya asuransi lalu dia tutup usia, maka potensi 1 miliar dalam 100 bulan itu tidak ada lagi. Jangankan potensi 1 miliar, 10 juta sebulan itu juga hilang. Yang biasa dia berikan kepada keluarganya tidak ada lagi. Nah, asuransi jiwa dengan premi hanya 500.000 per bulan atau 5 jutaan setahun itu bisa mendapatkan uang pertanggungan 1 miliar untuk usia 30 tahunan. Usia 40, preminya lebih tinggi lagi, tapi tetap masih jauh lebih kecil daripada nilai uang pertanggungan yang didapatkan. Jadi mumpung punya uang, manfaatkan untuk asuransi. Tentunya di luar untuk tabungan, investasi, dan sebagainya yang untuk hari tua. Yang keempat, lapang sebelum sempit. Waktu luang itu aset yang sangat berharga, tapi banyak orang lupa. Kata Nabi, ada 2 nikmat yang sering orang lupa, tidak ngerasa gitu kalau dia punya nikmat itu. Pertama kesehatan dan kedua waktu luang. Di waktu luang banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Bisa ibadah ke masjid, bisa mengunjungi teman, bisa jalan-jalan dengan keluarga, atau di rumah saja pun bisa beres-beres rumah. Bisa mencuci mobil yang mungkin sudah sebulan tidak dicuci. Bisa baca Quran yang banyak gitu. Kaitannya dengan asuransi sama ya. Manfaatkan waktu luang Anda untuk segera ambil asuransi. Kita agen asuransi ini kadang-kadang menjumpai klien yang super sibuk. Kita coba buat janji temu dengan dia. Kita sediakan 2 atau 3 pilihan waktu, tapi dia tidak bisa. Atau dia sudah memilih satu waktu yang kita tawarkan, tapi saatnya waktu itu tiba, dia membatalkan.
Kadang orang-orang seperti ini menyesal loh. Ketika tiba-tiba sudah terbaring di rumah sakit, barulah dia panggil agen asuransi. Ya sudah terlambat ya. Menghadapi orang seperti ini, akhirnya kita tahu jawabannya kenapa, yaitu karena dia menganggap asuransi bukan hal yang penting bagi dia, sehingga tidak diprioritaskan untuk didahulukan. Jadi, manfaatkan waktu luang Anda, atau sediakan waktu luang untuk bertemu agen asuransi. Sedikit waktu luang yang Anda sediakan untuk agen asuransi, itu bisa menolong Anda di saat Anda punya banyak waktu luang, tapi tidak bisa melakukan apapun. Contoh, mungkin Anda saat ini sibuk bekerja, hanya punya waktu 1 jam, yaitu manfaatkan 1 jam itu. Saat terbaring di rumah sakit, Anda punya waktu 24 jam. Dirawat seminggu, Anda punya waktu 1 minggu kosong. Tapi hal yang bisa dilakukan sedikit sekali. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Nah, hidup ini sebuah anugerah yang luar biasa. Kita bisa melakukan apa saja saat kita masih hidup. Bisa bekerja, bisa beribadah, bisa bersedekah, bisa bermain, bisa liburan, bisa pergi kemanapun. Itu syarat utamanya karena masih hidup ya. Kaitannya dengan asuransi. Dalam asuransi ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu memberikan uang pertanggungan ketika seseorang meninggal dunia. Diberikannya kepada ahli waris. Jadi asuransi jiwa itu menolong ahli waris. Ahli waris itu siapa? Kalau kita ya keluarga kita sendiri. Bisa pasangan atau anak-anak kita. Itu ahli waris kita. Jadi dengan asuransi jiwa kita membantu keluarga kita. Tapi ada satu syaratnya. Asuransi jiwa hanya bisa diambil saat masih hidup. Ya tentu saja begitu ya. Sudah mati nggak bisa ambil asuransi. Tidak bisa melakukan apapun. Ada satu hal yang paling disesali orang yang sudah mati. Apa itu? Dalam sebuah ayat Al-Quran diceritakan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu, mereka berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, kenapa Engkau tidak menunda kematianku sebentar saja, agar aku dapat bersedekah?" Jadi yang paling disesali orang yang sudah meninggal itu adalah kenapa mereka tidak bersedekah. Atau kenapa mereka tidak bersedekah lebih banyak daripada yang sudah mereka lakukan. Nah, asuransi jiwa itu adalah auto sedekah. Kenapa? Karena ketika seseorang meninggal dunia, otomatis dia memberikan sesuatu, memberikan harta kepada ahli warisnya atau keluarganya. Atau jika Anda merasa bahwa memberikan warisan kepada keluarga itu bukan sedekah, bisa saja Anda mewasiatkan kepada ahli waris untuk memberikan sebagian dari uang pertanggungan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan ini dapat mengurangi potensi penyesalan di hari kemudian. Jadi manfaatkan 5 hal ini sebelum datang yang 5. 5 hal itu semua adalah aset yang sangat berharga bagi diri kita. Aset yang jika tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu akan membuat kita hidup dalam penyesalan. Antisipasi penyesalan itu, siapkan obatnya sejak sekarang. Salah satunya dengan asuransi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Jika Anda ingin bertanya tentang asuransi, silahkan tulis komentar di bawah ini atau menghubungi saya secara langsung. Gratis ya. Di kanal ini saya memiliki banyak lagu-lagu yang saya nyanyikan sendiri maupun cover lagu orang lain. Silahkan didengarkan dan dinikmati. Semoga kita sehat sejahtera senantiasa dan diberikan kemampuan untuk melakukan hal yang baik sebanyak-banyaknya. Amin. Terakhir saya ingin mengutip kembali syair lagu dari grup Nasyid Raihan, Demi Masa. Gunakan kesempatan yang masih diberi, semoga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.